Jemaah haji Indonesia disarankan untuk selalu menjaga kesehatan dan mempertimbangkan kondisi di Arab Saudi yang berbeda dengan kondisi di Indonesia. Menurut Kepala Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah, Dr. Karmijono, penyakit kronis di Indonesia tidak banyak dipengaruhi hal-hal luar seperti suhu dan kelembaban, berbeda dengan Arab Saudi. Sebagai contoh, jemaah haji seringkali merasa bangga beribadah lancar tanpa rasa ingin buang air kecil. Padahal, jemaah tersebut sebenarnya bisa jadi sedang dehidrasi. Ia menegaskan semakin sering buang air kecil, malah semakin bagus. Dr. Karmijono menganjurkan agar jemaah minum air zam-zam yang tidak dingin selama di tanah suci. Pasalnya, air yang tidak dingin bisa diterima suhu tubuh sehingga tidak terlalu kontras. Terkait penanganan kesehatan jemaah haji, diceritakan bahwa pengalaman tahun lalu, sejumlah jemaah haji yang dirawat karena sejumlah penyakit, termasuk mengalami stroke, shock hipokolemik, dan shock kardiogenik. Dalam penanganannya, jemaah dirawat maksimal 3 kali 24 jam dan jika tidak ada perubahan, akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Namun hal tersebut tidak pasti. Jika dalam waktu 1 kali 24 jam tidak ada perbaikan dengan pengobatan yang diberikan, maka pasien juga harus dirujuk. Di KKHI terdapat fasilitas ruang unit gawat darurat atau UGD yang memiliki 10 tempat tidur, ruang high care unit atau HCU dengan kapasitas 8 tempat tidur, lalu ruang rawat inap laki-laki dan perempuan yang masing-masing berkapasitas 18 tempat tidur. KKHI juga menyediakan ruang khusus psikiatri yang memiliki 8 tempat tidur. Pada musim haji 2024 ini, KKHI Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah haji. Berbagai obat itu semuanya didatangkan dari Indonesia. Pengadaan obat di KKHI sudah memperhitungkan pola penyakit dan jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Stok 62 ton itu berasal dari stok tahun 2023, termasuk kebutuhan obat di tahun 2024. Sisanya dilakukan stok opname lagi untuk kebutuhan di 2025. Dan Tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan Kasih Kesehatan KKHI Dr. M. Firdaus dan Kepala KKHI Madinah Dr. Karmijono. Jadi kalau kita penapisan untuk psikiatri itu udah ada dimulai dari tanah air. Namun kadang sampai di Arab Saudi ini ya gejala-gejalanya itu udah muncul gitu karena beberapa faktor tadi. Jadi munculnya kadang adanya di Arab Saudi gitu. Jadi kita siapkan sekitar 8 bed. Setiap tahun selalu terisi, Pak, 8 bed? Ada 8 bed. Selalu terisi setiap tahun gitu. Kasusnya apa sih, Pak, yang seringnya, Pak? Apakah dia demensia atau bagaimana? Macam-macam. Ya, tapi rata-rata karena ada penapisan di tanah air kan. Sebelum ada screening awal di tanah air untuk gangguan jiwa. Jadi sebelum mereka pelunasan itu sudah ada pemeriksaan dulu. Jadi sehingga yang psikiatri itu bisa kita screening gitu. Nah, yang muncul-muncul di sini itu ya mungkin ya karena ada misalnya ada tekanan gitu ya. Cuaca yang panas misalnya. Misalnya teman sekamar yang apa ya biasa pakai AC nggak pakai AC gitu untuk seperti kamar yang tidak nyaman ya, Pak, ya? Tidak nyaman sehingga akhirnya psikiatri itu muncul gitu. Dok, untuk obat sendiri dok itu dari Indonesia dibawa atau dari situ? Karena memang kan ada mungkin ada perbedaan isi obat itu sendiri kalau dari situ. Kalau obat semuanya dari tanah air. Ya baik itu obat yang sifatnya umum maupun yang untuk pasien-pasien psikiatri. Semuanya dari tanah air. Lebih kurang kita bawa itu ada tahun ini sekitar 62 ton. Untuk obat-obatan saya dok ya? Iya, semuanya lengkap insya Allah. Totalnya 62 ton? Iya, lebih kurang ya. Itu untuk stok berapa lama dok 62 ton itu? Untuk yang pertama itu kita ada stok di tahun 2023. Nanti stok itu kita pakai termasuk yang kebutuhan obat 2024 selama 1 tahun. Nanti sisanya itu kita stok opnam lagi untuk kebutuhan di tahun 2025. Terutama yang rawan sel-sel itu adalah sel-sel otak, sel-sel jantung, sel-sel paru-paru. Sehingga dengan perbedaan elektrolit ini
yang semula tidak kena penyakit jantung jadi serangan jantung gitu. Yang semula tidak punya penyakit misalnya penyakit paru jadi kena gitu. Yang semula kena stroke tahu-tahu ini odim ya bengkak ya otaknya karena memang kaliumnya keluar, natriumnya keluar yang seharusnya mempertahankan air di dalam sel nggak ada, ya kan memang dehidrasi maksudnya menguap gitu. Makanya kita anjurkan kalau untuk yang ini ya lebih lanjut, kalau itu tidak cukup hanya minum air putih, tapi yang dicampur oralit. Memang kadang-kadang kita menganjurkan tuh, loh kan saya nggak diare, ini lebih parah dari diare. Kalau diare kan ketahuan keluar. Ini tidak ketahuan keluar, tapi jumlahnya tidak kurang dengan diare. Itu sebenarnya. Walaupun mereka darah tinggi, kita kasih oralit dengan dosis. Kalau oralit misalnya kalau yang dari Indonesia kan satu saset dipakai untuk satu gelas itu kita anjurkan dalam dua botol 600 cc itu mereka fine normal itunya. Jadinya untuk mengikat air di dalam tubuh. Iya, untuk mengikat air di dalam tubuh sehingga dia tidak timbul masalah yang lebih pelik lah itu. Jangan nahan pipis juga bahaya. Pipis saja ya. Lagi ibadah, lagi apa gitu pengen pipis kan. Nggak apa-apa, nggak masalah kan toh ini kan nggak ada kaitannya dengan rangkaian haji kan sebenarnya. Rangkaian nanti ketika sudah dimulai umroh wajib yang di Mekah itu, nah itu baru. Nah, itu juga ini kan umroh wajib kan cuma 1 kali tuh. Yeah. Kalau kemudian dia merasa wah exciting, kemudian dia umroh bolak-balik sementara begitu wukuf dia dalam kondisi tergeletak itu sayang. Ya. Karena yang dijamin doanya mau mustajab itu kan di Arafah. Haji itu Arafah. Iya, dan Allah tuh undang, ayo kamu atau undang ke Arafah, kamu minta apa tak kabulkan. Loh kok malah buat acara sendiri, gitu. Sehingga ketika di Arafah cuma tergeletak safari wukuf yang hanya beberapa saat, itu sayang sekali. Ingat Bapak Ibu ya, nunggunya tuh bukan 1-2 tahun. Minimal 7 tahun, 10 tahun. Masa udah diundang ke Arafah nggak sampai sana, atau sampai sana dalam kondisi tergeletak, ya, nggak bisa mandiri, itu sayang sekali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.